Semoga Khalifah dan kita semua diberikan keselamatan, rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon izin bertanya, apa hukum sikap warga siap mati bela khilafah dan khalifahnya? Syukran jazakumullah khairan. Oh, hukumnya membela khilafah. Membela. Ya kalau warga khilafah tidak bela khilafah terus membela apa? Ya wajib. Kalau hukumnya wajib lah. Siap mati bela khilafah. Oh iya, harus siap, masa nggak siap? Kan itu tadi ayat itu pertaruhan. Tapi tidak boleh terus cari supaya dibunuh orang karena siap mati, bukan. Maksudnya kalau diperangin orang tidak berlari, tapi jangan memerangi orang. Kalau diperangin oleh orang baru kita tidak boleh lari. Dan wajib mempertahankan kekhalifahan itu wajib, bukan sunnah muakkad, bukan. Karena bersatu itu wajib. Caranya tidak ada jalan lain kecuali kata Rasulullah khilafah ala minhajin nubuwah. Nabi tidak memerangi orang, cuma karena mau diperangin dia dilawan laki-laki namanya. Itu memang nggak begitu. Nah, bagus. Pokoknya tidak memulai kesalahan. Nah, kalau membelanya itu wajib. Ya bagus. Nama saya Ahmad Sobirin, Staf pusat bagian tarbiyah. Ini oleh Pak. Menyambung pertanyaan umat. Mungkin ada yang kurang puas, ya kan? Dimana perjuangan menegakkan syariat Islam ini kan ibadah. Sedangkan ibadah ini mencontoh Rasulullah. Kalau dulu Rasulullah membina tidak, maka kita pun juga harus begitu. Terus kemudian kalau dulu Rasulullah hijrah, kita pun juga harus begitu. Kalau dulu Rasulullah jihad, ya juga karena khilafah ala minhajin nubuwah, mengikuti jejaknya Rasulullah, maka kita pun juga harus begitu. Yang menjadi suatu pertanyaan, bentuk jihad atau bentuk perang atau bentuk bentrokan fisik yang bagaimanakah yang sesuai dengan contoh Rasulullah jihad karena periode Mekah. Wah, itu bagus. Nah, jadi bentuk perang atau bentuk bentrokan fisik. Karena kalau kita lihat Rasulullah di Mekah itu belum ada istilahnya itu perang atau bentrokan fisik secara struktural. Maka kalau di periode Mekah atau waktu pembinaan akidah ini sudah ada komando dari struktural atau tidak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari saya. Oh bagus, betul itu. Jangan sampai perang itu mau sendiri, tidak boleh. Perang itu harus atas perintah pemimpin. Walaupun orang non Muslim pun, orang kafir pun, itu komandannya kalau tidak perintah tembak tidak bakal nembak. Karena harus taat sama komandan kan. Dalam Islam tidak bicara Mekah atau Madinah, tapi strategi itu kalau iman tuh mau jihad, iman hijrah jihad. Itu Peluruna meledak dulu. iya, meledak dulu ya. Jadi iman hijrah jihad. Tidak mungkin seorang pemimpin memerintahkan jihad secara keseluruhan tanpa hijrah. Sebab apa? Kalau jihad kita di rumah orang, umpamanya kita ada rumah,
kita dalam rumah itu, anggota rumah itu, kita bilang perang dengan rumah itu. Ya nggak bisa, harus hijrah dulu dari rumah itu baru boleh perang. Nah kalau kita anggotanya rumah situ, kita perang di situ juga, larinya ke dalam rumah itu juga, ya nggak jadi. Nah, tapi istilahnya pelaksanaan ajaran Islam ini bukan hanya mencontoh di Mekah. Jadi sholat, puasa, pokoknya di Madinah sekarang juga, walaupun yang turun di Madinah juga tetap berlaku, cuma posisinya memang harus diukur seperti posisi yang sebenarnya. Tapi tidak berarti sekarang kita pilih yang ayat Madinah, yang Mekah saja, ayat Madinah belum, tidak begitu kesimpulannya. Tapi sabab musababnya harus sesuai. Maka kalau mau mati syahid perang secara umum itu perintah pimpinan perang, semuanya perang. Setelah hijrah itu perang secara umum. Tapi ada sahabat bertanya begini, ya Rasulullah, bagaimana kalau koper saya ini diambil orang? Koper itu isinya apa? Ya barangkali barangnya, barangkali pakaiannya, namanya koper. Bagaimana kalau ada rampok mau mengambil hak saya ini ya Rasulullah, koper saya ini? Kata Rasulullah, jangan dikasih. Ya Rasulullah, kalau koper saya ini setelah saya kasih, bagaimana kalau saya dibunuh sama dia? Mati syahid. Nah, tapi bukan terus pemimpin memerintahkan seluruhnya supaya mati syahid, tidak boleh. Tapi kalau sudah hijrah baru boleh seluruh. Tapi pas syahid pribadi membela hak. Seperti tadi sahabat bertanya, bagaimana kalau koper saya ini diambil? Jangan dikasih. Bagaimana kalau dia membunuh saya Rasulullah, karena saya pertahankan koper saya ini? Oh, kamu mati syahid. Berbalik bertanya lagi si sahabat ini. Saya sudah baca di satu riwayat. Tapi bagaimana Rasulullah, seandainya justru malah dia yang terbunuh? Oh, kamu benar dan dia salah. Jadi tidak berdosa tuh. Tapi itu bukan syahid jamaah, bukan. Itu masalah pribadi, mempertahankan hak itu masalah pribadi. Bukan masalah kalau jamaah nggak bisa, harus amanu, ajaru, baru jahadu ada mati syahid. Kalau itu tidak masalah pribadi. Jadi orang mempertahankan hak itu dibenarkan. Ya memang bodoh kalau ada satu aturan, mungkin orang kafir juga aturannya ya harus mempertahankan yang haknya, masa hak kita tidak kita pertahankan. Artinya tidak rasional kan? Artinya betul-betul banci kita punya hak tidak pertahankan. Jadi kalau ada merampok barang kita, jangan dikasih. Walaupun cuma barang. Apalagi istrinya mau dirampok, jangan. Barangnya saja kalau mau dirampok, pertahankan, nyawa melayang, mati saya, tapi pribadi. bukan jamaah Khilafatul Muslimin perang, bukan. Kalau sudah hijrah baru. Nah, itu betul. Jadi semua ajarannya sudah berlaku 30 juz sepanjang memungkinkan. Hadis-hadis berlaku semua sepanjang memungkinkan. Ya, bagus. Sambil makan kuenya. Ada lagi ya. Ya boleh. Dari Zumar Al-Malika Bulki. Cuman gak nyebutin dari asalnya. Dia bertanya, untuk menghilangkan rasa takut bagaimana? Bagaimana cara menghilangkan rasa takut? Takut yang dimaksud itu takut mati maksudnya? Ya. Ya, umum ya. Ya, takut mati, takut miskin juga. Takut miskin apa? Juga. Mungkin takut maksudnya tidak berani ya. Imannya harus betul-betul yakin bahwa hidup itu mau berani mau pengecut, waktunya sudah pasti. Tidak maju, tidak mundur. Dia harus yakin itu. Kalau dia tidak yakin, dia takut mati. Karena nanti saya mati.
Ya tidak mungkin mati kalau belum waktunya kan. Allah sudah bilang, masa bohong. La yastaqiru satan wala yastaqdimun. Kalau yakin, nah kenapa dia tidak berani mati? Karena dia tidak yakin. Caranya bagaimana? Ya yakin. Latihan mati. Bagaimana latihan mati? Kalau ada banjir menggulung-gulung, coba loncat, wah mati udah. Loncat berenang, wah tidak mati, ya, berani mati nanti. Latihannya ada. Kalau ada berantem, ayo berantem. Ya, pokoknya harus ada latihannya apa itu. Kalau tidak latihannya ya takut. Ya walaupun berani tapi kurang sempurna. Tapi kalau sudah latihan, pengalaman baru. Oh, ada gunung meletus. Pada lari berusaha jangan sampai mati. Dilatih dengan gunung meletus. Wah dia sedang menghindar, tidak mati ya. Sudah 2 kali, tadi sudah turun ke banjir tidak mati. Sudah biasa. Oh gunung meletus dia tidak mati. 2 kali sudah latihan maut kan. Nanti apalagi pokoknya jatuh di pinggir jalan, masuk ke jurang, masih hidup juga. Sudah 3 kali latihan mati. Kalau banyak satu pekerjaan, kalau banyak terulang maka dia kuat. Kalau tidak pernah terulang tidak kuat. Latihan sabar, bagaimana latihan sabar? Saya kalau ke sana itu, oh yo di situ itu suka buat saya marah, maka saya tidak usah ke situ. Ya lulus, semua orang lulus. Dia harus ke situ, dia dengar orang marah, saya latihan sabar nih. Tidak sabar, baru udah lulus. Kalau menghindar nggak jadi. Semua sifat itu harus lewat menghadapi kendala, itu syaratnya. Jadi supaya ya harus menghadapinya. Kalau supaya tidak takut sakit, sudah sering sakit, oh sakit sudah sering, ya enggak susah, karena sudah sering. Tapi kalau enggak pernah sakit, tahu sakit, oh itu penderitanya. Tapi kalau sudah biasa, ya sudah biasa pening kepala mamanya. 1 bulan pening kepala biasa, ya udah tenang saja. Tapi kalau udah pernah pening, tetap pening. Wah itu berat karena tidak latihan. Jadi membiasakan diri dalam satu persoalan itulah mendatangkan kemampuan yang lebih daripada biasanya. Biasa bikin kursi 1 kali dengan 100 kali lain. Karena hasilnya dari biasa berada di situasi itu. Itu gitu. Bagus. Yang saya mau tanyakan Khalifah ini tentang berita, tentang informasi. Oh ya. Kadang-kadang kita ini suka terkecoh. Ada berita yang harusnya tidak disampaikan, tersampaikan. Akhirnya warga itu ya bersikap masing-masing dengan apa yang dia pikirkan. Jadi bagaimana ini menurut Khalifah? Demikian pertanyaan. Contoh. Ya contohnya kemarin. Apa? Saya tanyakan sama Khalifah langsung. Ya, itu. Oh iya. Bagaimana mengatasi sesuatu yang akan diberitakan? Yang maksud contohnya kemarin ada katanya informasi saya itu hari apa itu dipanggil, ditangkap, dipanggil lagi lah, gitu ya? Nah, terus tanggapan warga itu, oh Khalifah dipanggil lagi. Cara ngatasi berita yang tidak clear itu bagaimana? An-Nisa 83. Nah, itu caranya. Kalau ada berita menyenangkan ataupun menyusahkan, jangan diomong. Tanya langsung sama yang bersangkutan. Nah, itu caranya. Ini enggak tanya langsung. Akhirnya kemarin saya tanya Pak Abu, dari siapa? Dari si Anu. Si Anu itu dari siapa? Dari si Anu lagi. Si Anu yang satunya dari siapa? Akhirnya putus. Ya nggak tahu lah itu. Maka harus fardu ilallah wa rasulullah wa ulil amri. Jangan diceritain. Jadi bagaimana cara menghadapi berita bohong? Atau berita yang mestinya tidak diberitakan. Pokoknya beryang ragu. Pokoknya ada An-Nisa 83 itu ada berita yang menyenangkan maupun menyusahkan,
tanya langsung kepada yang bersangkutan. Nah, kalau berita tentang Ulil Amri ya tanya langsung. Kalau berita yang akan menyenangkan misalkan seseorang si A dan si B, tanya si A dan si B itu. Harus tanya kepada pangkalnya. Kalau masalah jamaah, beritanya itu menyenangkan atau misalkan jamaah, tanya ke Ulil Amri. Tapi kalau beritanya para pria di si A si B, berita si A itu begini-gini, benar apa tidak? Kata Rasulullah, kalau ada informasi bukan dari yang bersangkutan, jangan kamu percaya, jangan pula kamu dustai. Maksudnya tanya langsung pada bersangkutan. Si Anu itu kemarin ya makan tokek. Wih, sampai dia sakit perut. Jangan dipercaya, jangan juga tidak dipercaya. Tanya aja si Anu itu tadi, kamu makan tokek kemarin ini? Enggak, ya sudah selesai. Jadi caranya gitu. Ini enggak, nanyanya kepada orang lain. Oh ya mungkin begitu, memang saya dengar. Lah, dengar begitu lagi. Tambah panjang itu. Lah itu caranya diparudui pada bersangkutan. Nah, bagus, tapi saya Dimat dari Pensewu Ustaz Daulah. Khalifah tadi kita sama-sama mendengar ayat surah As-Saff ayat 10 sampai berapa itu kan tentang jihad itu dengan harta dan jiwa. Ya. Nah, pertanyaannya ketika saya yang berjihad tapi saya nggak punya harta, nah apakah jihad seperti ini dibenarkan atau tidak? Saya siap nih, tapi saya kalau mau dibantu, tidak punya harta. Ya, karena kebanyakan ada orang yang siap berjuang, tapi dia nggak punya sesuatu yang bermakan atau sehingga dia siap aja. Nah, apakah jihad seperti ini bisa diterima atau tidak? Karena kalau kita ayatnya kan di amwal itu uang musibah. Kemudian saya siap maju, tapi kalau makan saya segala macam saya kalau disiapkan. Nah, apakah seperti ini dikatakan jihad atau tidak? Terima kasih. Seperti ayat tadi itu jihad dalam arti amanu hajaru jahadu. Jadi kalau jihad diperangin orang, kita nunggu kenyang dulu, keburu ditepelin orang. Pokoknya kalau diperangin orang itu jangan tunggu ekonomi, jangan tunggu perut kenyang. Begitu terjadi sikat, mati syahid. Begitu. Masa nunggu dulu, istri saya belum makan. Jangan dulu, istri saya belum makan, langsung dipenggal sama orang. Jihad itu. Tapi kalau kelahi, bukan jihad tapi kelahi. Masalah pribadi itu lain. Masalah pembelaan dia, menurut kemampuan dia, membela. Aduh, istri saya belum makan nih, ya kasih makan istri dulu, baru membela sesuatu. Tidak dalam arti jihad perang. Kalau perang nggak bisa. Kalau perang di ayat tadi itu, ya waalaikumsalam, begitu diperintah, mau sakit, mau lapar, gak ada urusan. Karena kalau enggak diperangin, ya daripada mati konyol, ya harus dilawan. Jadi maksudnya apa yang ada disumbangkan, jangan harta saja, nyawa pun disumbangkan. Kalaupun ada disumbangkan semua nyawa dan harta itu, jangan dihitung-hitung. Istilahnya kalau sudah sampai pada jihad perang. Setelah hijrah, kalau pribadi membela melaksanakan kewajiban-kewajibannya, ya jangan pula keluarganya tidak diutamakan. Maka sebelum perang itu kata Rasulullah SAW, memberi sesuap nasi untuk istrimu itu lebih afdal daripada jihad fisabilillah, karena waktunya belum. Kalau waktunya belum, nah, diperangin orang, saya mau kasih makan dulu istri saya, ini dipentung. Jadi menurut si sikonnya ya bagus, tapi perlu itu pemikiran. So kadang-kadang saya siap mati apa? Mukanya ngadap sana, tuh kan? Nah, saya ada usul dan usul nih. saya ada usul. Apa itu? Seorang amir itu adalah melaksanakan instruksi khalifah. Oh betul. Betul kan? Betul. Terus? Tapi pada pelaksanaannya di lapangan
Oh. Instruksi itu jadi berubah. Iya. Contohnya instruksi khalifah kan setiap pemasulan itu ada putusan PBLP. Nah, kemarin itu dirubah lagi, ada perubahan. Katanya setiap yang di bawah 50 itu wajib mengikuti PBLP. Ya kan? Jadi ya kami ini ya guru aja, karena menghormati amir, kami tidak mau berdebat. Tapi Bagaimana? Kami berpaham itu menyalahi khalifah dong, ya kan? Tapi amir tidak bisa ya, supaya semua semangat. Saya wajibkan. Jadi ada apa ya? Ada stake di sini. Iya. Ya kan? Jadi saya mengusulkan sekalian khalifah menanggapi. Kan kita ada grup WA supaya kita mudah. Amir ini bertanya dulu ke staf. Betul, bagus. Staf khalifah. Bagaimana ini keputusan saya? Apakah ini tepat atau tidak? Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Nah, kalau bersifat instruksi, kalau ada tingkat-tingkatnya, instruksi di bawah tidak boleh bertentangan dengan instruksi di atas. Itu sudah mau aturan kafir maupun aturan Islam begitu. Jadi tidak boleh melanggar perintah atasan. Orang Jepang, orang Amerika, orang Tionghoa ya begitu juga di negaranya masing-masing. Tidak boleh di Indonesia juga itu tidak boleh melanggar aturan atasan. Itu syaratnya. Jadi kalau bagaimana ya? Kalau maka peraturan itu harus ditanyakan kalau kurang paham. Ini kalau diwajibkan 2 orang, boleh tidak mewajibkan 10 orang? Ya jangan, sudah dibatasi 2 orang, diwajibkan 10 orang ya jangan. Yang wajibkan 2. Tapi boleh tidak ikut yang tidak wajib tapi ikut orang 2? 100 ya boleh karena. Tapi kalau wajib 2 kan dibatasi. Maka oh iya. Tadi itu saya cerita juga ada PBLP yang dari Babes tuh rombongan mereka itu saya sadar juga ada PBLP itu dia itu banyak anggota khilafah itu di PBLP semua karena ada pernyataan imannya di dalam, tapi dia di bawah IPSI bukan di bawah Khilafatul Muslimin, di bawah IPSI saya bilang. Cuma karena pernyataannya tekadnya itu bawa iman, nah, lain sama yang lain, maka asal mau silat ke PBLP semua. Nah kemudian saya kasih tahu diharapkan orang 50 tahun ke bawah supaya ikut, diharapkan begitu. Saya kasih tahu tadi. Tapi karena saya lebih di atas 50, 79, jadi saya tidak termasuk. Ketawa mereka. Ya begitu saya sampaikan. Jadi PBLP itu adalah di bawah IPSI, cuma ikrarnya itu ada nilai imannya sehingga warga khilafah itu masuk PBLP semua yang karena tertarik dengan ikrar imannya itu. Jadi kita ya kalau istilahnya tenaga untuk butuh tenaga lihai ya kita minta di PBLP. Karena semua warga khilafah itu kalau mau silatnya di PBLP. Memang di bawah IPSI, coba ikrarnya ada nilai imannya. Nah, itu yang menarik. Sehingga tidak ada warga khilafah yang latihannya tidak di PBLP. Kecuali memang sebelum PBLP dia sudah pintar latihan di macam-macam silat itu ya. Nggak apa-apa juga. Bebas juga, tapi umumnya warga khilafah itu kalau silat latihannya PBLP. Karena waktu jadi saya nggak sempat menerangkan kenapa namanya bela diri Lebah Putih gitu. Belum sempat saya ceritakan. Lebah Putih itu dulu pernah saya ceritakan sama Polda sini waktu datang kemarin. PBLP itu belajar bela diri
namanya lebah putih. Jadi lebah putih itu, lebah itu punya sifat tertentu. Maka dinamakan lebah putih itu. Karena lebah itu dia betul-betul bersatu dia. Kalau di anu itu hasilnya lebah itu madu, menyenangkan. Dia kalau mengisap bunga-bunga itu beruntung supaya berbuah. Jadi semua kegiatannya berbuah. Jadi tidak merusak bunga, tapi justru menguntungkan. Diambil manfaat bunga itu, bunganya beruntung jadi berbuah. Nah, itu hebatnya lebah itu. Kemudian dia bersatu di situ, kumpul rame-rame, tidak berpecah belah. Itu kalau dia berhasil, nanti madu dihasilkan, obat bagi seluruh penyakit. Jadi betul-betul lebah itu tidak pernah merugikan. Nah, tapi ada jeleknya. Jeleknya apa? Kalau diganggu, semuanya ngejar, kita dikeroyok, terjun ke kali, dia ikut gitu, ternongol ditutup. Ah, itu bahayanya lebah putih begitu. Oh begitu ya, maka dinamakan lebah putih karena sifat lebah itu begitu. Baik sekali, tidak pernah merugikan orang. Tapi kalau diganggu, dilempar gitu lebah itu. Yang nggak kena juga, ikut ngejar, lari ke kali. Orang yang lempar tadi, diikutin di atas kali itu. Dari atas, nyelam. Begitu nongol, ditutup. Sifat lebah itu, maka lebah putih berdiri di Kehalipahan itu, mereka masuk kepada belajar bela diri, itu lebah putih namanya. Jadi maka tidak dinamain yang lain. Karena itu tadi, pengen punya sifat kayak lebah itu, selalu menguntungkan, tidak pernah merugikan, tapi tidak mau diganggu. Nah, istilah kita itu kalau dalam Islam, kalau diperangin jangan lari, ya lawan, mati syahid. Kalau diperangi, tapi bukan nempelin orang aja tidak boleh, apalagi perangin orang. Tapi kalau diperangi jangan lari, kan prinsip. Ya sip lah, pokoknya Islam itu Masya Allah, tidak ada lagi yang lebih hebat, lebih bijak daripada ajaran Allah. Baik. Pertanyaan terakhir dari Haji. Satu lagi ya. Sini. Saya bagian terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang begini, Pak. Kemarin waktu dipanggil polisi itu, Khalifah marah sama polisi? Ya. Enggak marah. Dakwah. Enggak, dakwah. Ikut Nabi lah. Kalau Khalifah nggak marah, kami juga nggak marah. Kalau bukan marah, saya akan marah juga. Jadi kalau nggak marah, alhamdulillah. Jadi kita nggak perlu marah sama polisi ya. Nggak perlu marah, hadapi dengan dakwah. Ya. Kalau diganggu marah, tapi nggak diganggu. Kalau saya diganggu di sana, umpamanya ditinju, saya tinju juga. Kelihatannya nggak bisa di sini. Ini Pak Agung mau dipanggil lagi ya? Enggak, udah selesai. Saya malah kemarin itu pesan, kalau boleh saya bilang saya ikut panggil juga gitu. Ada fungsinya lah, kalau Khalifah nggak marah ya. Kalau kita dimarahi, kita marah. Kalau orang tidak marah terus kita marah, kita orang gila namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanto Abu Bakar, warga Kemasuran Bulan. Berkaitan juga Khalifah dengan kejadian kemarin. Nah, sebagai amir yang mengikuti kata kita pahami yang surat An-Nisa 83.
tapi sebagai wujud cinta kepada khalifah. Dan kata khalifah itu kapan lagi? Jadi antara ya manusiawi pikiran galau. Nah ini banyak di bawahnya khalifah, semuanya ini. Sehingga ngambil keputusan ada yang satu itu, ini khalifah saya, siapa yang mengganggu siap, sampai ganti profil kita. Telepon dari anak katanya ini nggak boleh begini. Ini yang kejadiannya khalifah jadi. Nah bagaimana kondisi ini jadi pelajaran pada kita sehingga sebagai anak nggak bingung juga. Dan setiap terminal karena menolak yang sudah diperintahkan. Begitu ceritanya khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Memang begitu apa ya, kesungguhan warga itu dengan imannya mungkin pengen mati syahid cepat ya. Jadi komentarnya sampai berlebihan. Tapi karena niat itu pengen betul-betul mati syahid. Kita salut saja, yang tidak berani sudah diam saja. Jangan pula bilang, jangan ngomong begitu, nanti ya sudah diam aja. Nanti kalau yang ngomong tidak berani, saya bilang, jangan bilang orang itu. Saya belum berani seperti kamu gitu. Jangan bilang kamu jangan ngomong begitu lah. Itu namanya bertengkar ya. Mestinya jamaah itu satu, ada menunjukkan keberaniannya biar dia berani. Oh saya belum bisa seperti kamu ya. Nah gitu. Jangan bilang kamu jangan begitu, biar saja dia begitu. Kan enggak apa-apa. Nah ini kan sudah terjadi, kan enggak apa-apa. Kalau perang ya perang semua lah. Ya pokoknya kalau niatnya baik mau ibadah bagus saja. Maka saya bilang jangan ditanggapi pikiran pribadi-pribadi. Biar saja pribadi ngomong tanggung jawab sendiri kan. Biar yang ngomong apa masa bodoh. Ada yang pedang saya sudah asah sampai putih mengkilat. Ya biar aja dia ngomong gitu. Dia nggak punya pedang, nggak usah bilang jangan ngomong begitulah. Saya jadi takut ya. Siapa suruh kamu jadi pengecut? Kalau mau ngomong bilang, aduh saya belum berani seperti sampean. Nah itu ini celah mencela. Jangan begitu. Kalau ada berita menyenangkan tidak menyenangkan lapor sama itulah Maidah Anissa bertiga itu. Ngambil kesimpulan sendiri-sendiri ya ribut. Nah begitu caranya. Karena saudara kita semua punya sifat yang berbeda-beda. Ya sahabat-sahabat juga begitu kok. Namanya komentar. Jadi macam-macam, kalau komentar pengecut semua ya repot itu. Oh awas jangan sampai. Nggak jadi. Bebas saja ngomong, dia tanggung jawab sendiri, kata pribadi dia ngomong tuh. Kalau perintah khalifah ya Arya khalifah lain kan. Kalau pribadi itu bebas saja, tanggung jawab sendiri. Dia pertahanan kopernya juga masuk surga, mati syahid. Kalau memang hak dia kopernya. Ya begitu. Mempertahankan istrinya saja mati syahid. Padahal cuma mempertahankan istrinya, kan tidak apa-apa. Oh ini mempertahankan koper aja mati syahid, itu hak dia. Apalagi pernyataan mempertahankan institusi Islam, ya apalagi hebat itu mah. Dan nanti pekerjaannya kan menurut instruksi kalau. Jadi komentar-komentar tuh itulah makanya kalau ada berita macam-macam bagusnya langsung saja. Ini saya dengar yang malu biasa, maka saya sudah bayangkan hal-hal seperti itu 2000 berapa tahun yang lewat, maka saya keluarkan jangan menggunakan alat informasi kecuali hanya untuk dakwah.
Sudah berapa tahun yang lewat, karena saya sudah bayangkan itu ujung-ujungnya namanya manusia banyak. Yang bilang ini, yang bilang itu. Jangan gunakan kecuali untuk dakwah khilafah. Bukan untuk yang lain, maksiat semuanya. Digunakan bukan untuk dakwah. Kalau menunjukkan keberanian dengan niat dakwah lumayan. Weh kami berani, nah, pribadi dia kan. Dia dakwah niatnya, dakwah saja biar musuhnya takut umpamanya. Boleh saja, tapi ini curhatnya di situ, celah mencelanya di situ, salah menyalahkannya di situ. Lah apa gunanya perintah yang sudah ditulis dari pusat itu? Coba baca ulang tuh, panjang itu, bukan cuma satu kalimat. Gunakan untuk dakwah, tidak untuk lain, bukan cuma gitu. Diterangkan panjang, masih juga dilanggar. Lah itu. Jadi memang saya membayangkan ini belum waktunya khilafah ini. Jadi Allah akan memenangkannya belum waktunya. Jadi alasannya ada saja asal ilmiahnya karena nasibnya belum. Kalau sudah nasibnya sampai nanti apa susahnya? Kalau dunia dicertik gini hancur, apa susahnya? Cuma karena ada tahap-tahapnya, jadi lewat tahap-tahapnya begitulah kehidupan. Nggak usah sesal menyesali salah jalan, nggak usah. Kalau salah menyalahkan, anggap si A salah datang sama si A, ente keliru begini sudah. Ini disebarin bahwa si A salah itu kebodohan namanya. Iya, kalau si A salah datang sama si A itu, ente salah. Ini berdebat dari situ. Ini ndak Facebook yang sudah dilarang jangan pakai selain untuk dakwah, dilanggar juga dan merasa benar juga lagi. Wah repot. Maka harus sami'na wa ta'na itu, kalau tidak nilainya sami'na wa sena. Tidak ada sami'na wa ta'na, tidak terus tidak sami'na wa sena. Sami'na wa sena tidak turun rahmat, tercabut rahmat Allah. Sami'na wa ta'na turun rahmat Allah. Sami'na wa sena tercabut rahmat Allah. Walaupun tetap hidup, setan juga hidup kok. Tapi prinsipnya hanya dua. Surga dan neraka itu sami'na wa ta'na, rahmat turun, sami'na wa asena tercabut. Besar ataupun kecil, tidak turun rahmat dalam sami'na wa asena. Turun rahmat itu dalam sami'na wa ta'na. Itu penting. Ya baguslah, mudah-mudahan tambah lama betul-betul ini digunakan untuk dakwah, jangan untuk tengkar, jangan untuk saling menyalahkan. Ada yang salah datang sebelum sekutan. Kalau jauh ya gebel pribadi. Nah, gitu. Tapi bagus lah, disampaikan itu perlu juga, jadi kita bisa nerangkan ya. Bagus saja, semuanya bagus saja apa-apa itu. Nah, untuk nilai ibadah bagus. Ya, waktunya habis ya lewat tuh.